action let's go 트러블 물을 찾으러 Halo. Hai. Hola. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Rohim dengan NIM 201011 2013 18. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maulana Dian Nugraha dengan NIM 18 10 11 20 05 55. Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Imelda Noeng dengan NIM 2010 11 20 08 83. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang laporan anggaran sektor publik dari Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022. Lanjut saja ke videonya, check it out. Tujuan penyusunan laporan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas sektor publik yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh entitas tersebut dalam aktivitas untuk mencapai tujuan. Jenis laporan keuangan dan akuntabilitas publik. Untuk jenis laporan keuangan, itu seperti laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Dan akuntabilitas publik itu adalah suatu kewajiban individu ataupun organisasi dalam menyajikan, mengungkapkan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan dan aktivitas yang sudah dipercaya pada entitas tersebut. Untuk maksud dan tujuan laporan posisi keuangan, yang pertama, laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan ini berguna untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan periode tertentu sebagai bahan acuan untuk menentukan strategi selanjutnya dan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Untuk komponen dan nilai laporan posisi keuangan Provinsi Sumatera Selatan, mungkin berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, aset. Aset merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomis. Aset dapat berupa kas, piutang persediaan, investasi, dan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Aset dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu aset lancar atau biasa current asset dan aset tidak lancar non-current asset. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban merujuk pada segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban mencakup utang usaha, utang obligasi, dan kewajiban lainnya seperti pajak yang masih harus dibayarkan. Yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas atau modal pemilik merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas mencakup modal yang disetor, laba ditahan, dan laba atau rugi yang belum direalisasi. Analisis laporan posisi keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2021. Nilai aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp115.637.669.747 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp150.280.693.000, aset tetap sebesar Rp115.491.654, piutang jangka panjang sebesar 0 dan aset lainnya sebesar Rp17.697.400.
Nilai kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp106.930.190 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek. Nilai ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp115.530.739.552. Maksud dan tujuan laporan realisasi anggaran. Yang pertama, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode laporan. Yang kedua, laporan ini penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas seperti pemerintahan daerah atau desa, serta untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. PSAP terkait laporan realisasi anggaran. Menurut PSAP nomor 2, Alinea 17/2005, laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan tersebut dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi. Komponen dan nilai laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan. Komponen utama laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan LRA. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah silpa pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua ada belanja. Belanja adalah pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi silpa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Yang ketiga ada transfer. Transfer adalah penerima atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pengembangan dan dana bagi hasil. Dan terakhir ada pembayaran. Pembayaran adalah setiap penerima atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam anggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Analisis laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan. Laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Estimasi pendapatan dan anggaran belanja Satuan Kerja Provinsi Sumatera Selatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22.178.000 dan sebesar Rp31.942.295.000 realisasi pendapatan negara dan hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 seluruhnya berasal dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp88.292.527 atau mencapai 398% dari estimasi pendapatan realisasi belanja negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.444.269.942 atau mencapai 99,7% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja transaksi kas yang seluruhnya. Teori penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan yang pengawas operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba, di mana tingkat formalitas suatu budget
tergantung besar kecilnya organisasi untuk melaksanakan tugas di atas. Tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian, dari gambaran tersebut terdapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa, dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif, dan konsekuensi yang ada. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Mungkin untuk slide berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya bernama Elne. Terima kasih. Teori penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba di mana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian, dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik yang hanya dapat diperoleh manajemen dengan memperoleh, menganalisa, dan mempertimbangkan dengan saksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif, dan konsekuensi yang ada. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Penjelasan capaian realisasi anggaran. Pada laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan, estimasi pendapatan dan anggaran belanja Satuan Kerja Provinsi Sumatera Selatan untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22.178.000 dan sebesar Rp39.245.295. Realisasi pendapatan negara dan hibah untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 seluruhnya berasal dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp88.292.527 atau mencapai 398,00% dari estimasi pendapatan. Realisasi belanja negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.269.942 atau mencapai 99,7% dari anggarannya. Komponen dan nilai laporan perubahan saldo anggaran lebih Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam LPSAL. 1. Saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih merupakan selisih antara penerimaan atau pengeluaran yang tidak termasuk dalam pendapatan atau belanja tahun berjalan dengan penerimaan atau pengeluaran yang termasuk dalam pendapatan belanja tahun berjalan yang diakui dalam neraca tahun berjalan. 2. Kenaikan dan penurunan SAL atau LPCSAL menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL dalam suatu periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. 3. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan dan mencakup penjelasan atas daftar terperinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih Provinsi Sumatera Selatan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Besarnya silpah sebesar Rp322.917.999
Rp42.473 menunjukkan adanya potensi efisiensi pengelolaan anggaran dan potensi pendana untuk kegiatan di masa mendatang. Silpa yang besar dapat mengindikasikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di mana pengeluaran anggaran dapat dikendalikan dengan baik sehingga terdapat saldo yang tersisa. Maksud dan tujuan operasional. Maksud dan tujuan laporan operasional. Laporan operasional. 1. Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 2. Tujuan dari laporan operasional adalah untuk menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. PSAP terkait laporan operasional. Menurut PSAP 12 menguraikan secara lebih perinci laporan operasional yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Bedanya dengan laporan realisasi anggaran, yaitu di mana LRA lebih fokus pada realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu, sementara LO lebih menitikberatkan pada ikhtisar sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Komponen dan nilai laporan operasional Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ada beberapa komponen utama dalam laporan operasionalnya, yaitu 1. Pendapatan dan beban yang sifatnya rutin, tidak perlu. 1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional merupakan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. 2. Disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. 3. Penjumlahan selisih atau lebih kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Analisis laporan operasional Provinsi Sumatera Selatan. Laporan operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.165.887. Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp32.692.614.972 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp32.449.085. Kegiatan non-operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing surplus sebesar Rp95.846.940 dan Rp0 sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar Rp32.545. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan dari laporan perubahan ekuitas. Yang pertama itu, maksud dari laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas suatu entitas selama periode tertentu. Ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban suatu entitas yang mencerminkan kekayaan bersih entitas tersebut. Untuk tujuan dari laporan perubahan
ekuitas ini adalah menunjukkan adanya perubahan modal yang dialami perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Ini adalah PSAP terkait laporan perubahan ekuitas. Menurut PSAP nomor 13, menyatakan bahwa laporan keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah komponen dan nilai laporan perubahan ekuitas Provinsi Sumatera Selatan. Untuk komponen dalam perubahan LPI ini dapat mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu modal awal, merupakan saldo awal ekuitas pada periode sebelumnya. Yang kedua, laba atau rugi, merupakan selisih antara pendapatan atau beban selama periode tertentu. Yang ketiga, ada dividen, pembagian laba kepada pemegang saham. Yang keempat, ada tambahan modal, penambahan modal dari pemilik atau pihak lain. Yang kelima, ada perubahan kebijakan akuntansi, dampak dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap ekuitas. Yang terakhir ada koreksi kesalahan, yaitu koreksi kesalahan periode sebelumnya yang mempengaruhi ekuitas. Ini adalah laporan perubahan ekuitas dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022. Berikutnya ada analisis laporan perubahan ekuitas dari Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2022. Laporan perubahan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar 116.547.61.817 rupiah, dikurangi defisit ILO sebesar 32.574.602.145 rupiah. Kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan mendasar senilai minus 8.465.785 rupiah dan ditambah transaksi antar entitas sebesar 31.566.745.665 rupiah, sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai 115.530.739.552 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas, yang dimana di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dari laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas dari suatu perusahaan selama periode akuntansi. Untuk tujuan dari laporan arus kas ini membantu pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, dan kreditor dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Untuk PSAP yang terkait dalam laporan arus kas ini adalah PSAP nomor 03, merupakan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang mengatur tentang penyajian laporan arus kas dalam laporan keuangan pemerintah. Ini memberikan pedoman untuk menyajikan informasi historis tentang perubahan kas dan setara kas suatu entitas, mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori selama suatu periode akuntansi. Ya, selanjutnya ada komponen dan nilai laporan arus kas untuk Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi nomor 2, laporan arus kas terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada arus kas kegiatan operasional, yaitu arus kas yang diterima dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan, arus kas yang dibayarkan kepada pemasok untuk pembagian barang atau jasa, dan arus kas yang dibayarkan untuk biaya-biaya operasional seperti gaji, utilitas, dan lain-lain. Yang kedua ada arus kas kegiatan investasi, yaitu arus kas yang diterima oleh penjualan aset tetap atau investasi, arus kas yang dibayarkan untuk memperoleh atau mengembangkan aset tetap, dan arus kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan saham, obligasi, atau investasi lainnya. Yang berikutnya ada arus kas dari kegiatan pendanaan, yaitu arus kas yang diterima dari penerbitan saham baru atau peminjam, arus kas yang digunakan untuk melunasi utang atau membayar dividen kepada pemegang saham, dan arus kas yang digunakan untuk membeli kembali saham perusahaan. Ini ada nilai dari laporan arus kas Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya ada analisis laporan arus kas Provinsi Sumatera Selatan. Laporan arus kas pada tanggal 31 Desember 2022 menyajikan informasi menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas tanpa laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar 1.384.727.870.309,72 rupiah. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas
investasi pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar 1.929.166.886.621,94 rupiah. Dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar 987.656.890.330 rupiah. Selanjutnya ada maksud dan tujuan dari catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK adalah laporan keuangan yang memuat informasi tambahan atas hal yang disajikan dalam laporan keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuan dari penyajian CALK ini adalah untuk memberikan penjelasan rinci atas unsur-unsur dalam laporan keuangan seperti neraca, realisasi anggaran maupun laporan arus kas. Untuk PSAP yang terkait dalam CALK ini, menurut PSAP nomor 4 merupakan standar yang memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan entitas pemerintah. Salah satu komponen kunci laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Catatan ini memberikan penjelasan atau analisis secara rinci terhadap nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dan dimasukkan untuk membantu pembaca memahami laporan keuangan dengan lebih mudah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap dari apa yang sudah kami bacakan bisa bermanfaat bagi kalian para pendengar. Bila merasa ada kekurangan dan ada kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Bye.